Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 26 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 546 surah Al-Hasyr ayat 4 sampai ayat 9 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 7 kai la yakuna dulatan. Yakuna boleh dibaca takuna dengan tak. Dulatan boleh dibaca dulatun dengan dhammah. Kemudian pada ayat berikutnya ayat 8 ridwana rudwana seperti biasanya ya, ra boleh di dhammah rudwana. Dan ini di semua tempat dalam Al-Qur'an kecuali satu tempat saja yang tidak bisa dibaca kecuali ridwana. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Hasyr ayat yang keempat. Dzalika hal itu, yaitu siksaan Allah itu, bi'annahum dengan sebab mereka, yaitu Bani Nadir, syaqullaha mereka menentang atau menyelisih Allah
wa rasulahu dan rasulnya. Wa may yushaqillaha, dan barang siapa yang menentang atau menyelisih Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqabi, dahsyat siksaannya. Kaum muslimin rahimakumullah, surah Al-Hasyr, masih ingat kita pembicaraannya tentang Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir mengadakan perjanjian damai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya mereka merusak janji, maka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari kota Madinah. Diperintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka. Nah, pengusiran itu sebabnya apa? Allah mengatakan dzalika, pengusiran tersebut atau siksaan tersebut itu karena mereka menentang Allah dan juga menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Penentangan apa yang mereka lakukan? Ya, merusak janji tersebut dan juga mengkafiri apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya orang-orang Yahudi, termasuk Yahudi Bani Nadir, ketika mendengar adanya nabi baru, mestinya mereka iman. Karena kitab suci mereka sudah mengatakan nanti akan muncul nabi baru, namanya Ahmad atau namanya Muhammad. Kalian harus percaya dengan nabi tersebut, ada tanda-tandanya, di punggungnya ada tandanya, kemudian sifat-sifatnya ada tanda-tandanya, bahkan pengikut-pengikutnya ada tanda-tandanya. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka. Bahkan mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW persis seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum, pada surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami beri kitab, Yahudi Nasrani, ya'rifunahu, mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa disebutkan mengenali anak, tidak disebutkan mengenali bapak? Karena kalau anak mengenali bapak itu hanya mengenali zahirnya, dalam-dalamnya nggak paham. Tetapi kalau bapak mengenali anak, itu mengenali sampai dalam-dalamnya. Karena ketika anak ini masih bayi, bapaknya tahu di dalam tubuhnya ada apa. Apakah di pahanya ada cacatnya atau ada apanya di tubuhnya. Paham? Nah, maka disebutkan seperti mengenali anak karena mereka juga mengetahui ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad yang ada pada punggung beliau, yang tertutupi oleh baju beliau. Mereka tahu itu. Bahkan sebagian mereka sengaja berada di belakang punggung Rasulullah SAW untuk mencari tahu atau mencuri tahu apakah betul di punggungnya ada tanda kenabian itu. Nah, mereka sudah mengetahuinya betul-betul seperti mengetahui anak sendiri. Tapi mereka kemudian tidak mempercayai beliau sebagai nabi. Itulah yang disebut syaqullaha wa rasulah. Allah mengancam siapapun yang menentang kepada Allah, Allah dahsyat siksanya. Artinya Allah akan menyiksa dia. Dan ini tidak hanya untuk Yahudi Bani Nadir, tapi untuk semua kita, umat Islam Indonesia. Ini kalau menentang Allah sama juga, diancam oleh Allah, siksaannya dahsyat. Allah mampu mencabut kemerdekaan dari Indonesia, sangat mampu. Allah mampu mencabut nikmat dari Indonesia kalau memang yusyaqillah, menentang kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, siapapun yang menentang ajaran Nabi, apa akibatnya? Beliau mengatakan, waju'ilal dhillu was-saghar, dan diletakkanlah kerendahan dan kehinaan ala man khalafa amri, bagi siapapun yang menyelisih perintah saya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, maka mengatur negara itu sebenarnya wajib hukumnya dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang ditetapkan oleh Allah. Ada pembunuhan, bagaimana menyikapinya, semestinya hukum Allah yang dipakai. Ada perzinaan, bagaimana menghukumnya, semestinya hukum Allah yang dipakai. Kalau tidak, maka dinyatakan oleh Nabi di sini az-zullu was-saghar,
kerendahan dan kehinaan akan diberikan kepada siapapun yang menyelisih perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini disebutkan syaqullah wa rasulah, menentang Allah dan Rasulnya. Setelah itu disebutkan yusyaqillah, menentang Allah. Rasulnya sudah enggak disebut lagi. Kenapa? Karena menentang Allah dan menentang Rasulnya sama saja. Menentang Rasul sama dengan menentang Allah, sehingga tidak usah disebutkan Rasul lagi, sudah cukup. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa taat kepada saya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'allah, berarti sama dengan taat kepada Allah. Wa man asani, siapa yang durhaka kepada saya, kepada Nabi Muhammad, faqad asallah, berarti durhaka kepada Allah. Hadis ini qaf itu muttafaqun alaih, sahih pada peringkat yang pertama. Kenapa mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah? Karena Nabi itu hanya menyampaikan dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Innama aqulu ma uqawwal. Tiada lain saya mengucapkan apa yang saya disuruh bicara oleh Allah. Jadi kalau tidak disuruh bicara, enggak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perintah-perintah Nabi itu sama dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga taat kepada Allah sama dengan taat kepada Nabi, atau sebaliknya ya, taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Kemudian dalam kasus perang terhadap Bani Nadir, ini ada satu kejadian yang menyebabkan orang-orang kafir mengejek umat Islam. Kejadiannya apa? Pohon-pohon pohon-pohon miliknya Bani Nadir, pohon kurma, itu ditebangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibakari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebagian orang kafir protes mereka. Muhammad itu katanya mengajarkan kebaikan, melarang berbuat rusak di muka bumi. Ini ada pohon-pohon, salahnya apa kok dibakari dan ditebangi? Maka Allah menjawab dengan ayat 5. Ma qata'tum, apapun yang kalian tebangi, millinatin, dari pohon-pohon kurma yang bermacam-macam, au taraktumuha, atau kalian meninggalkannya, membiarkannya, tidak dipotong, qaimatan, dalam keadaan tegak, ala usuliha, pada pokok-pokoknya, fa biiznillah, maka itu semuanya dengan izin Allah, dengan perintah Allah, waliyukhziyal fasikin, dan supaya merendahkan kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini kondisi perang, bukan kondisi normal. Mereka berada dalam benteng-benteng mereka. Mereka merasa kuat dalam benteng mereka. Pohon kurma mereka banyak, masih menghasilkan buah-buahan. Nah, untuk melemahkan mereka dan juga untuk membuat rasa takut dalam hati mereka, Rasulullah perintahkan pohon-pohon ditebangi, pohon-pohon dibakar. Nah, begitu mereka melihat pohon-pohon dibakari, ditebangi, muncul rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya mereka angkat tangan, kemudian keluar dari benteng-benteng mereka, kemudian minta damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi menyuruh untuk pohon-pohon ditebangi, ini atas perintah Allah juga, bukan karena hawa nafsu, bukan. Kalau ada pohon tidak salah, tidak mungkin ditebang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kan menguatkan benteng mereka, menguatkan apa? Hasil pangan mereka. Nah, makanya ditebangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Linah itu artinya pohon kurma selain kurma ajwah. Kalau kurma ajwah namanya ajwah, selain ajwah disebut linah. Kemudian Allah mengatakan wa ma afa Allahu, dan apapun yang Allah berikan sebagai harta fai ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhum, dari mereka Yahudi Bani Nadir, fama, maka tidaklah aujaftum, kalian itu mengerahkan, alaihi, kepadanya, min khailin, pasukan kuda, wala rikabin, tidak pula pasukan onta, walakinnallaha, akan tetapi Allah itu, yusallitu, memberikan kekuasaan, rusulahu, kepada rasul-rasulnya, ala may yasha, terhadap siapapun yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang kafir. Wallahu, dan Allah itu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Jadi maksudnya
peperangan terhadap Bani Nadir yang kemudian menghasilkan rampasan perang itu disebut afa Allah, itu disebut harta fai, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa ada pertempuran. Maka dalam Islam peperangan kalau ada hasilnya itu ada hukumnya yang sudah ditetapkan. Kalau ternyata peperangan ini ada bentroknya, ada pertumpahan darahnya, maka harta yang dihasilkan disebut harta ghanimah. Tetapi kalau tidak ada bentroknya seperti dalam kasus Bani Nadir ini, mereka sudah ketakutan, akhirnya mereka angkat tangan, tidak ada pertentangan, tidak ada bentrok antara muslim dengan kafir, maka harta rampasan perangnya disebut fai, bukan ghanimah. Nah, istilah fai dengan istilah ghanimah ini hukumnya masing-masing beda-beda. Kalau ghanimah hukumnya bagaimana? Sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat yang lain. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Pada surah Al-Anfal ayat 41. Ini kalau hartanya ghanimah, yaitu ada peperangan pertumpahan darah. Tetapi kalau tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah, maka harta rampasannya disebut fai. Fai itu artinya kembali. Kenapa disebut kembali? Karena sebenarnya orang-orang kafir itu tidak berhak mempunyai harta mereka. Mereka kafir sama Allah. Ini harta di dunia ini milik Allah. Nah, ketika orang kafir kemudian mereka lari dari peperangan, maka hartanya seolah-olah kembali kepada pemilik asal, yaitu kepada umat Islam. Dikembalikan oleh Allah kepada pemilik asalnya, yaitu umat Islam. Nah, maka disebut harta fai. Maka di sini Allah katakan fama aujaftum alaihi min khaili wala rikab. Harta fai itu adalah kalau kalian perang tetapi tanpa mengerahkan pasukan kuda, tanpa mengerahkan pasukan unta. Artinya tidak ada pertumpahan darah di situ. Ya, tetap ada mengerahkan pasukan ya, tetapi tidak sampai ada pertumpahan darah, tidak sampai ada pertempuran. Hanya mereka mengepung saja, sudah orang-orang kafir sudah ketakutan. Nah, maka ini disebut harta fai. Nah, harta fai hukumnya bagaimana? Allah mengatakan pada ayat yang ke-7. Ma'afa Allahu, apapun yang Allah berikan harta fai ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad SAW, min ahlil qura, dari penduduk desa-desa yang manapun juga. Falillahi, maka untuk Allah, walir rasul, dan untuk Rasul Muhammad SAW, walidil qurba, dan untuk kerabat-kerabatnya Nabi Muhammad SAW, wal yatama, dan untuk anak-anak yatim, wal masakin, dan untuk orang-orang miskin, wabnis sabil, dan untuk ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Kenapa? Kaila, supaya tidak takuna dulatun, menjadi perputaran harta tersebut, bainal aghniya minkum, di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, ini hukumnya harta fai. Kalau ada pertempuran kemudian kaum muslimin menang, disebut ghanimah. Ghanimahnya cara membaginya 1/5 diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sisanya 4/5 dibagi-bagi untuk pasukan yang perang. Tetapi kalau tidak ada pertempuran seperti dalam kasus Bani Nadir, maka disebut harta fai. Pasukan yang sudah datang untuk perang tadi karena tidak mengadakan pertempuran sama sekali, maka mereka tidak berhak mendapatkan sama sekali. Jadi tidak dibagi-bagi untuk pasukan, tidak. Kenapa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Nanti kalau hanya dibagi-bagi untuk yang pasukan perang saja, kasihan yang tidak ikut perang. Karena perang kan memang fardunya fardu kifayah. Ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat. Yang miskin-miskin yang nggak bisa berangkat karena tidak punya senjata, tidak punya kuda, keluarganya banyak di rumah, mereka sibuk ngurusi anaknya di rumah, akhirnya mereka tidak mendapatkan harta rampasan ini. Nah, maka miskin terus, kasihan mereka. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hartanya harta fai, disuruh untuk diberikan kepada falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Inilah orang-orang yang berhak mendapatkan harta fai tersebut. Rasulullah SAW berhak untuk menghidupi keluarga beliau, karena beliau punya istri yang banyak. Ada 9 istri yang hidup semasa bersama Rasul SAW. Nah, 9 istri ini makan dari mana? Ya dari harta fai ini.
Maka setelah menaklukkan Bani Nadir, ini Rasulullah mengambil nafkah untuk 1 tahun, kemudian disiapkan untuk istri-istrinya. Setelah itu sisanya diberikan kepada ini walidil qurba, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Kerabat Nabi yang berhak mendapatkan harta fai ini adalah 1 Bani Hashim, yang kedua Bani Muttalib. 2 ini saja. Kerabat Nabi yang lain nggak dapat. Ada misalnya Banu Abdi Syamsin, itu nggak dapat. Banu Naufal itu nggak dapat. Meskipun itu juga kerabat-kerabat Nabi SAW. Nah, di sini ada satu kasus di mana Bani Naufal protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kami kok tidak dikasih? Nah, mari kita baca hadisnya. Bagaimana ceritanya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan harta rampasan perang dari khumusnya diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Faqulna, maka kami, yaitu Uthman bin Affan dan Jubair bin Mut'im, mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'taita Bani Muttalib, Anda berikan kepada Bani Muttalib min khumusi Khaybar, dari 1/5 rampasan perang Khaybar, wa taraktana, tetapi engkau tidak berikan kepada kami, wa nahnu wahum bimangzilatin wahidah, padahal kami dengan mereka itu kan derajatnya sama-sama kerabatmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid, tiada lain Bani Muttalib dan Bani Hashim itu sesuatu yang satu yang tidak bisa dipisahkan, tapi kalau kalian berbeda. Jadi kasusnya gini, kakek Nabi itu namanya, ada yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf ini punya 4 anak, Hashim, Muttalib, Abdu Syams, sama Naufal. Ternyata dari 4 ini yang dikasih oleh Nabi dari khumus ini, demikian juga dari fai, itu hanya 2 kerabat, Bani Hashim sama Bani Muttalib. Bani Abdu Syamsin sama Bani Naufal nggak dikasih. Maka ini 2 sahabat Nabi, Jubair bin Mut'im ini dari Bani Naufal, dan Uthman bin Affan ini dari Banu Abdu Syamsin, ketika tidak dikasih protes kepada Nabi SAW, atau bertanyalah, kenapa ya Rasulullah kok kami tidak dikasih? Kan derajatnya sama dengan Bani Hashim dengan Bani Muttalib, sama-sama kakeknya siapa tadi? Abdu Manaf. Nah, maka Rasulullah katakan, oh tidak, Banu Hashim, Banu Abdul Muttalib ini sesuatu yang satu, nggak bisa dipisah. Karena dulu ketika masa jahiliyah, Bani Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, ternyata Bani Muttalib gabung sama Bani Hashim. Mereka rela untuk kelaparan bersama Bani Hashim. Sementara Bani Naufal dan Bani Abdu Syams ini malah gabung sama orang-orang kafir Quraisy yang lain, ikut memboikot Bani Hashim. Nah, sehingga jasa mereka di masa jahiliyah ini diakui oleh Rasulullah SAW. Di masa Islam maka dihukumi sama, sehingga diberikan harta rampasan perang walidil qurba, termasuk kerabat-kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berhak mendapatkan harta fai juga anak-anak yatim, yaitu anak yang kematian bapaknya. Ini yang disebut yatim. Kalau kematian ibunya tidak disebut yatim, karena masih ada yang menafkahi, yaitu bapak. Nah, sebagian orang bertanya, bagaimana kalau ada anak yatim kemudian ibunya nikah lagi, apakah dia sudah tidak yatim lagi? Jawabannya adalah tetap yatim, karena ini bukan anaknya bapak tadi. Memang ibunya nikah lagi, betul, tetapi apakah ini menjadi tanggungan suami yang baru itu? Sebenarnya tidak, sebenarnya. Akan tapi kalau dia menafkahi, maka ini sesuatu yang bagus, ya, karena dia beramal soleh menafkahi anaknya orang lain, anak yatim. Adapun orang miskin ini adalah orang yang hartanya tidak mencukupi pengeluarannya yang wajib. Orang yang wajib apa? Makan, minum, pakaian, papan. Kalau sekarang ya listrik misalnya, atau pendidikan anak, bayar sekolah. Nah, itu pengeluaran-pengeluaran yang wajib. Kalau tidak cukup itu namanya apa? Miskin. Dia perlunya setiap bulan 1 juta, tapi hasilnya 500.000 saja. Ini berarti miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul", apapun yang Allah berikan, apapun yang Rasul berikan kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah.
Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang Rasul melarang kalian darinya, fantahu, maka berhentilah. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, dahsyat siksanya. Artinya hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi kita harus mentaati. Ini harta fai, orang-orang yang ikut dalam pasukan perang tidak dapat apa-apa, tetapi malah diberikan kepada orang-orang ini tadi, tidak boleh protes. Ini sudah hukum dari Allah, hukum dari Nabi, taati, selesai. Karena mentaati Rasul SAW itu menyebabkan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan pada surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kalian taat kepada Nabi, kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, sehingga taat itu mencakup dua ini, ya. Perintah-perintahnya fakhuduhu, ambillah, yaitu lakukanlah. Larangan-larangannya fantahu, berhentilah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lil fuqara, bagi orang-orang fakir, al muhajirin, orang-orang muhajir, alladzina ukhriju, yang mereka diusir, min diyarihim, dari kampung-kampung mereka, dari Mekah, wa amwalihim, juga dari harta-harta mereka, yabtaghuna fadlan min Allah, mereka mencari karunia dari Allah, wa ridwana, dan juga mencari ridha Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan menolong Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur, yaitu jujur di dalam iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 8 ini maksudnya bicara tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan harta fai tadi. Harta fai kan diberikan kepada orang-orang tertentu tadi kan. Nah, salah satunya yang berhak mendapatkan harta fai adalah lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir muhajirin. Mereka termasuk kelompok apa? Kelompok masakin, orang-orang miskin. Maka miskin sama fakir itu sama saja. Tadi disebutkan masakin, sekarang disebutkan fuqara, berarti sama saja, ya. Miskin, fakir sama saja. Meskipun fakir itu lebih miskin daripada miskin. Nah, mereka orang-orang muhajirin ini berhak untuk mendapatkan harta fai. Kenapa? Karena miskinnya mereka mendapatkan harta fai. Kemudian Allah juga mengatakan walladzina, dan orang-orang yang tabawwa'u, mereka menempati ad-dara, kampung itu, yaitu kampung hijrah, kota Madinah, wal imana, dan mereka sudah iman, min qablihim, sebelum orang-orang muhajirin, yuhibbuna, mereka mencintai, man hajara ilaihim, siapapun yang hijrah kepada mereka, wala yajiduna, dan mereka tidak mendapati, fi sudurihim, dalam hati-hati mereka, hajatan, keperluan, mimma utu, dari apa-apa yang muhajirin diberi, wa yu'thiruna, dan mereka mendahulukan, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka, mendahulukan orang lain, walau kana, meskipun adalah, bihim, pada mereka, khasasah, ada keperluan, wa may yuqa syuhha nafsih, dan siapapun yang dijaga dari pelitnya diri, fa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ini kelompok kedua yang berhak juga diberi dari harta fai, yaitu orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor, mereka berjasa besar untuk Islam ini. Tabawwa'ud dar wal iman, mereka sudah menempati kota Madinah dan mereka sudah iman sebelum muhajirin. Karena memang kebanyakan orang-orang muhajirin itu Islamnya lebih akhir daripada orang-orang Ansor. Karena Rasulullah di Mekah pengikutnya sedikit. Akhirnya beliau harus pindah ke Madinah. Nah, maka di Madinah ini mereka imannya lebih dulu daripada orang-orang muhajirin yang iman setelah kejadian hijrah tersebut. Karena setelah Nabi hijrah ke Madinah, nah baru kemudian ada orang-orang masuk Islam, hijrah juga ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat-sifat baik orang-orang Ansor. Sifat yang pertama, yuhibbuna man hajar ilaihim, mencintai orang-orang muhajirin. Jadi mencintai sesama kaum muslimin ini termasuk sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk cintanya orang Ansor kepada muhajirin? Bentuk cintanya adalah hartanya dibagi. Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa apa-apa, karena kalau membawa barang, nanti ketahuan di tengah-tengah jalan bahwa dia melakukan hijrah, pasti akan dicegat, dibunuh.
Maka mereka keluarnya dari Mekah itu meninggalkan untuk hijrah ke Madinah itu sembunyi-sembunyi, malam hari misalnya, atau pura-pura keluar kemana, akhirnya kemudian lanjut hijrah ke Madinah, pura-pura menggembala kambing, bawa kambing misalnya, 1-2 kambing dibawa, pura-pura menggembala, akhirnya lari ke Madinah. Nah, tidak ada harta yang dibawa. Maka sampai di Madinah, orang-orang Ansor mengatakan, silahkan kamu ambil separuh harta saya, silahkan kamu pilih 2 istri saya ini yang lebih cantik yang mana, nanti saya ceraikan. Kalau sudah kamu selesai masa iddahnya, kamu lamar jadi istri kamu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ada cerita antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf ini muhajirin, Sa'ad bin Rabi' ini orang Ansor di Madinah. Jadi Nabi setelah muhajirin sampai ke Madinah, itu yang pertama Nabi lakukan adalah mempersaudarakan. Ini 1 orang Ansor bersaudara dengan 1 orang muhajir, sehingga 1 muhajir ini punya tempat tinggal ya, di rumahnya orang Ansor tadi atau di mana, pokoknya ada saudaranya yang mengurusi dia. Nah, maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, saya ini termasuk orang-orang Ansor yang banyak hartanya, maka saya mau membagi harta saya untuk kamu separuh-separuh. Saya punya 2 istri, kamu perhatikan mana yang lebih kamu tertarik, kamu sebutkan namanya, saya ceraikan. Kalau selesai masa iddahnya, silahkan kamu nikahi. Ini penawaran dari Sa'ad bin Rabi'. Inilah bentuk cintanya Ansor kepada muhajirin. Ternyata orang-orang muhajirin juga bukan orang-orang yang rendah hatinya atau rendah jiwa mereka, tidak. Mereka ditawari tidak mau. Mereka mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah kasih berkah untuk hartamu dan untuk istrimu. Aina sukukum? Pasar di mana pasar? Jadi dia pengen kerja sendiri. Saya juga bisa mencari harta sebagaimana kalian bisa mencari harta. Orang-orang Ansor biasanya bercocok tanam. Orang-orang muhajirin biasanya berdagang. Nah, orang yang sudah biasa berdagang dimanapun tempat pasti cari di mana pasar. Maka ini menunjukkan juga cari duit itu tempatnya di pasar. Kalau mau cari duit, pergilah ke pasar, pasti dapat duit. Karena di sana banyak orang, jual apapun insya Allah laku. Fadalluhu ala suki Bani Qainuqa. Maka mereka menunjukkan ada pasar Yahudi Bani Qainuqa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jualan di sana, kemudian dapat untung. Tidak lama kemudian dia menikah dengan orang Ansor, tidak mau menerima dengan gratisan dari saudaranya Sa'ad bin Rabi' tadi. Kemudian sifat yang kedua yang dipuji oleh Allah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kalau muhajirin diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Ansor ini kemudian tidak pengen untuk diberi. Kami juga umat Islam, kami juga harus diberi. Enggak. Silahkan orang-orang muhajirin dikasih ya Rasulullah, kami enggak usah dikasih, enggak apa-apa. Kenapa? Kami sudah punya uang, kami sudah punya perkebunan kurma, kami sudah punya rumah. Sehingga kalau Rasulullah memberikan sesuatu kepada muhajirin karena ada rizki sedikit datang kepada Nabi, maka orang-orang Ansor sama sekali tidak melirik. Dan ini secara umum adalah sifat yang baik untuk kita umat Islam, tidak melirik kepada harta orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Sampai 2 kali Allah pesan pada surat Al-Hijr ayat 88 sama surat Thaha ayat 131. Wala tamuddanna ainaika, kamu jangan melototkan matamu ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada golongan-golongan dari orang-orang kafir. Zaharatal hayatid dunya, itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Linaftinahum fih, supaya kami Allah menguji mereka dengannya. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rizki Allah lebih baik dan lebih kekal, maksudnya surga. Jadi umat Islam tidak boleh melototkan matanya kepada kekayaan-kekayaan orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Kita naik motor, motornya sudah kuno tahun 2005, sementara kita disalib atau dibalap oleh mobil yang sangat bagus yang harganya mungkin 1 miliar atau setengah miliaran. Nah, kemudian matanya melototi, masya Allah, wong kafir penak menuripe. Enggak perlu begitu. Udah, kita nikmati saja. Alhamdulillah, motorku elek tapi bisa jalan. Karena betapa banyak Pak orang pakai mobil tapi mobilnya bagus,
tapi macet di jalan. Saya sering kali mengatakan, alhamdulillah motorku koyo ngene tapi orang macet, daripada itu mobil macet. Padahal mobilnya bagus. Nah, pilih mana? Pilih mobil bagus macet, napa motor elek jalan? Pasti pilih yang bagus dan tidak macet, gitu. Nah, kakek tunggal ya ngoten. Tapi kalau pilihannya cuma 2 tadi, udah kita pilih yang nyaman aja. Kemudian sifat yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor ini mendahulukan orang yang lain meskipun sebenarnya dirinya perlu, butuh. Ini satu cerita dalam hadis yang sahih menyebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajiballah min sani'ikuma bidhaifikuma lailah. Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Ini kasusnya ada orang Ansor kedatangan tamu. Ternyata di rumah tidak ada makanan kecuali makanan untuk anak-anaknya. Tetapi karena mendahulukan tamu, akhirnya orang Ansor ini bilang sama istrinya, nanti kalau tamunya datang, kamu pura-pura memperbaiki lampu, tapi patenono lampu nih. Lampunya setelah dimatikan, waktu itu pasti pakai tindir gitu. Nah, kalau sudah mati maka sudah gelap gulita rumah kita. Silahkan hidangkan makanan untuk anak-anak kita ini, untuk tamu kita. Sementara anak-anak kita di pok-pok benturu gitu, supaya apa? Tidak mengganggu tamu. Nah, nanti piring kita jangan diisi makanan. Karena kalau piring kita diisi makanan, mereka masih kelaparan. Jadi makanannya sangat sedikit sekali. Akhirnya mereka pura-pura makan dengan cara lampunya dimatikan. Ini Allah mengetahui dari atas langit. Akhirnya Allah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah paginya mengatakan, Allah sudah takjub dengan perbuatan kamu berdua wahai suami istri yang mendahulukan tamu kamu pada waktu malam tadi. Kamu pura-pura makan padahal piringnya kosong. Sementara tamunya bisa kenyang. Nah, ini contoh yu'thiruna ala anfusihim. Mendahulukan tamu, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka miskin. Nah, ini kasusnya kenapa kok tidak dijamu oleh Nabi Muhammad SAW? Padahal biasanya tamu-tamu yang datang ke Madinah yang menjamu ya adalah Rasul SAW, diambilkan dari Baitul Mal. Ini ternyata kasusnya adalah ketika tamu ini datang, Rasulullah tanya sama istri-istrinya, di rumah ada makanan enggak? Maka istri-istrinya mengatakan, tidak ada selain air ya Rasulullah. Nah, tidak mungkin kan tamu cuma disuguhi air. Kalau cuma disuguhi air, di mana-mana ada air. Maka Masya Allah, malam itu Rasulullah juga nggak makan, karena nggak ada makanan. Untuk menjamu tamu, nggak ada yang dimakan selain air saja. Akhirnya Rasulullah tawarkan, ini siapa ini yang bisa menjamu tamu kita? Ini ada tamu kita, kedatangan tamu. Rumah saya nggak ada makanan. Nah, maka dijamin oleh dua orang tadi, laki-laki sama perempuan, suami istri. Padahal sebenarnya anaknya juga kelaparan pada malam tersebut. Nah, maka inilah contoh wa yu'thiruna ala anfusihim yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, sehingga cerita tersebut masih dikenang sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Dan Allah mengatakan, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang dijaga dari sifat pelit, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi manusia ini sebenarnya punya watak asal pelit. Kenapa? Cinta sama harta manusia itu. Enggak ada manusia enggak punya enggak cinta sama harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tapi kalau sudah dijaga oleh Allah dari sifat pelitnya, maka menjadi beruntung sebagaimana orang-orang Ansor tersebut. Ini di sini perhatikan kata-kata yuqa, dijaga. Berarti ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? Allah. Maka tidak mungkin kita bisa meninggalkan sifat pelit kita yang merupakan sifat asal manusia, kecuali kalau kita dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ada satu ungkapan yang sangat bagus, man ayqana bil khalaf jada bil atiyah. Barang siapa yang yakin diberi ganti oleh Allah, dia pasti akan longgar untuk memberikan pemberian. Nah, ini bagaimana cara Allah menjaga orang dari sifat pelit, yaitu dimasukkan dalam hati dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau kita mengeluarkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ada sifat yakin, ya pasti kita akan susah mengeluarkan.
Nah, itu cara Allah menjaga hatinya orang yang beriman dari sifat pelit atau menuruti sifat pelitnya. Mudah-mudahan semua kita diberi penjagaan oleh Allah yang sempurna dari segala sifat-sifat kotor termasuk sifat pelit dan sebagainya, sehingga kita menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Allah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.